Maya yang akhirnya pulang ke rumah mertuanya bersama Lastri dan Rindu. Nah, di sini Maya pun terlihat meminta izin kepada mertuanya, yaitu Ibu Vita, untuk dapat mengizinkan agar Rindu menemani Maya menginap malam ini. Apalagi kini Rindu telah berpisah bersama ibunya yang hilang karena berpisah dengan Rangga setelah melakukan wawancara terhadap Pak Baskoro di Hotel Delima. Namun Ibu Vita pun bertanya kepada Maya mengapa Maya kini tidak bersama Adrian. Lalu Maya pun menjelaskan jika Adrian malam ini tidak bisa pulang lagi karena pekerjaannya di Cirebon yang belum selesai. Namun Ibu Vita yakin jika itu hanya akal-akalan Adrian saja. Namun terlihat Ibu Vita pun yang sangat kesal dan geram terhadap kelakuan putranya akhir-akhir ini. Mencoba menghubungi Adrian namun ditahan oleh Maya. Namun Maya pun mengatakan tidak apa-apa karena Maya pun telah percaya kepada Adrian jika Adrian tidak mungkin berani membohongi Maya. Dan menurut Maya, mendengar suaminya sehat itulah hal yang terbaik untuk dirinya dan Maya pun selalu bersyukur atas kesehatan dan keselamatan suaminya tersebut. Lalu akhirnya setelah Maya meyakinkan dan menenangkan mertuanya tersebut, Maya pun akhirnya berpamitan meminta izin untuk segera ke kamar bersama Rindu untuk segera beristirahat. Dan di sini Ibu Vita pun berkata di dalam hatinya setelah Maya dan Rindu pun beranjak pergi ke kamarnya. Ibu Vita pun di dalam hatinya berpikir dan berbisik tentang Maya memang adalah anak yang sangat baik. Tapi dirinya pun tidak rela jika Adrian tidak boleh seperti itu terus terhadap Maya. Dan Ibu Vita pun yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan putranya, yaitu Adrian yang mencoba menyembunyikan sesuatu dari ibunya dan Maya. Tentu saja Ibu Vita pun di sini berencana akan menyelidiki Adrian karena mengapa akhir-akhir ini Adrian berubah seperti ini. Karena Ibu Vita yang tahu betul Adrian dulu tidak pernah sengotot ini sampai bela-belain bolak-balik keluar kota karena cuma hanya alasan pekerjaan. Pasti ada yang tidak beres dan mengapa Adrian selalu pergi ke Cirebon hingga menginap. Menurut Ibu Vita padahal pulang hari pun bisa, tidak harus terus menginap. Namun terlihat di kamar Maya Rindu yang sudah tertidur dan Maya pun memandangi Rindu yang masih tertidur dan mengigau tentang ibunya. Dan Maya pun beranjak menemani Rindu tidur. Namun dirinya pun di sini berpikir apakah mungkin suaminya yaitu Adrian telah selingkuh dari dirinya. Dan apakah karena Maya karena hal tersebut apakah karena Maya tidak dapat memberikan seorang anak maka kini Adrian telah berselingkuh dari dirinya. Dan di adegan selanjutnya terlihat Rangga yang ditemani Gladys akhirnya pulang setelah semalaman Rangga mencari Dewi namun tidak menemukannya juga. Terlihat ketika Rangga pun tengah kesal dan kecapean, akhirnya Rangga pun beristirahat di sofa. Ibu Inka maupun Pak Bram pun keluar dan bertanya tentang Dewi yang telah hilang. Namun di sini Pak Bram pun sempat marah kepada Ibu Inka karena terlihat Ibu Inka pun hanya mengkhawatirkan tentang Dewi yang hilang, bukannya
mengkhawatirkan Rangga putra mereka. Namun di sini Ibu Inga pun menjelaskan jika dirinya khawatir terhadap Dewi karena Dewi masih mempunyai anak kecil yaitu Rindu yang masih sangat membutuhkan seorang ibu. Rangga pun menjelaskan jika dirinya wajar mencari Dewi karena Dewi adalah karyawan Rangga. Maka dari itu Dewi masih tanggung jawab dari Rangga, apalagi Dewi hilang setelah bekerja bersama Rangga. Dan tentu saja si Gladys pun yang berada di situ mencoba cari perhatian kepada Rangga serta orang tuanya dengan mengatakan jika dirinya sudah mengingatkan agar Rangga pulang dan berhenti mencari Dewi. Namun di sini Gladys pun menjamin jika Rangga kini baik-baik saja. Namun terlihat Ibu Inga pun yang melihat jelas jika Gladys sangat caper di hadapan Rangga maupun Pak Bram. Ibu Inga pun terlihat tidak senang dan mengatakan kepada Gladys dengan jelas jika Gladys tidak perlu cari perhatian di hadapan Rangga. Namun terlihat Ibu Inga pun di sini tidak senang jika Rangga harus berdekatan dengan Gladys, dan Ibu Inga pun hanya senang jika Rangga bersama dengan Dewi. Dan ternyata tiba-tiba Benny pun datang ke rumah Rangga dan mengatakan jika dirinya tak sengaja mendengar kabar dari sesama teman media dari perusahaan lain bahwa semua teman-teman wartawan diundang ke Hotel Delima oleh Pak Baskoro untuk meliput perselingkuhannya, namun tidak dengan perusahaan milik Rangga. Dan Rangga pun di sini merasa ada yang aneh dan janggal dengan hal tersebut. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Rangga serta Gladys dan Benny pun segera beranjak pergi ke Hotel Delima untuk memastikan apa yang telah terjadi di sana. Dan sesampainya mereka di Hotel Delima terlihat banyak sekali teman-teman wartawan yang sangat ingin meliput berita tentang perselingkuhan Pak Baskoro. Rangga pun mencari cara untuk dapat masuk ke dalam Hotel Delima tersebut yang akhirnya Rangga dapat masuk ke dalam Hotel Delima dan menyuruh Gladys serta Benny untuk segera mencari keberadaan Dewi dengan cara berpencar. Namun di kamar Dewi yang baru tersadar dan terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dirinya pun kaget sekaligus ketakutan ketika melihat sosok pria di sampingnya yaitu Pak Baskoro. Lalu Dewi pun membangunkan Pak Baskoro dan Pak Baskoro pun bangun, dan betapa kagetnya Pak Baskoro pun melihat Dewi berada bersamanya dalam satu kamar dan satu ranjang. Yang akhirnya Dewi pun keluar dan bertemu dengan Rangga di lorong kamar Hotel Delima tersebut. Namun Rangga pun dibuat aneh ketika melihat Dewi yang tengah menangis sedih hancur. Namun Dewi pun tidak mau mengatakan apa-apa tentang yang sudah terjadi terhadapnya bersama Pak Baskoro. Namun tiba-tiba Pak Baskoro pun keluar dari kamar yang sama di mana Dewi keluar. Tentu saja Rangga pun kaget. Namun Pak Baskoro pun menjelaskan jika dirinya tidak tahu tiba-tiba dirinya pun sudah berada satu kamar bersama Dewi. Lalu Pak Baskoro pun mencoba mengingat dan mengatakan ketika kemarin setelah Dewi dan Rangga selesai mewawancarai, dirinya pun beranjak pergi ke maskapai penerbangan untuk segera terbang ke Sumatera. Namun ternyata Pak Baskoro pun ingat jika dirinya telah dibius oleh seorang pria yang tak dikenal, sehingga setelah itu dirinya pun tidak mengingat apapun. Dan begitu juga dengan Dewi, akhirnya Dewi pun mengingat semuanya ketika dirinya pergi ke toilet dan ketika tiba-tiba dirinya pun dibius oleh seorang pria yang tak dikenal, yang akhirnya Dewi pun tidak mengingat apapun. Dan kini Dewi terbangun bersama Pak Baskoro yang berada dalam satu kamar dan satu ranjang.
Dan di sini tentunya Rangga pun semakin yakin jika kini Dewi tengah dijebak bersama Pak Baskoro untuk menghancurkan nama Dewi dan Pak Baskoro. Rangga serta Pak Baskoro pun akan bekerja sama untuk menyelidiki hal tersebut dan siapakah yang telah berani menjebak Dewi bersama Pak Baskoro. Nah, pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan sekaligus prediksi yang dapat channel ini hadirkan, dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.